Sugeng Dalu Rahayu dari Timur Bengawan. Samati Samati diulang-ulang terus mas, bosen. Satrio Piningit Samati. Ya, panas, cuacanya panas, berdebar sedikit berarti pertanda sesuatu itu. Apakah bisa sesuatu yang bau? Mungkin dari kedangkalan spiritual saya. Bumerang apakah yang wow? Mungkin, bisa jadi, kalau nggak salah. Pasukan astral mulai bergerak barat, timur, selatan. Mungkin namanya juga astral yang Sabtu Palon. Samati itu penting. Samati adalah meningkatkan kewaspadaan kita, pikiran, nur cahaya. Jadi ketika engkau bersamadi, sebenarnya pikiran itu selalu berpikir. Tapi ketika samadhi dilakukan, maka tidak perlu menggunakan pikiran lagi. Jadi kayu pikirannya. Maksudnya adalah seperti ini. Ketika kita dikasih nama sama orang tua, namanya Paijo. Nah, Paijo itu nama. Ketika kamu punya nama, pastilah egomu itu karena nama. Ya, sebab engkau punya nama, jadi ego. Kalau engkau gak punya nama, gak ada ego, gak ada emosi, gak ada nafsu, gak ada ego, karena gak punya nama. Nah, kenapa kita bersamadi? Karena rancunya, terombang-ambingnya pikiran ini karena cerita. Jadi kalau kita membaca sebuah majalah atau koran banyak cerita, maka pikiran ini akan rancu. Sebenarnya cerita itu haruslah didapat dari pengalaman sendiri, dari baik dan buruk. Tetapi karena membaca, mendengar, melihat, jadinya rancu. Pikirannya terombang-ambing, gak karu-karuan, ketakutan. Jangan-jangan nanti di sana. Seperti itu. Nah, bahasa yang diciptakan seperti saya ngobrol ini, bahasa itu sebagai petunjuk. Ya, bahasa sebagai petunjuk. Bahasa itu yang menuntunmu. Bahasa itu yang menuntun. Tetapi bahasa juga yang bisa menggelapkan nur cahyo ini tadi. Gitu dulur semuanya. Jadi kenapa ketika leluhur mensilokakan bahasanya dengan siloka, itu ya hanya bisa ditangkap dengan orang-orang yang bersamadi, yang mempunyai kesadaran spiritual yang tinggi. Kesadaran spiritual itu di atasnya intelijensi dan intelektual. Karena ketika engkau bersamadi, kesadaran spiritual ini tinggi, maka tidak butuh lagi pikiran. Akan ada seperti petunjuk. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika engkau bahasanya jelas dan bahasa itu
ditangkap oleh batinmu, tembus ke batin, maka akan dibaca oleh yang namanya iblis. Tetapi ketika bahasa sebagai petunjuk ini tadi yang bisa merangkai cerita hanya berhenti di sini, maka di sini adalah di mana filter baik dan buruk. Karena ini cerdas, Nur Cahyo, cahaya, cerdas. Jadi si loka itu ditangkap, masuk sini, udah berhenti di sini, tidak ke bawah. Kalau ke bawah, si iblis akan tahu rencana-rencanamu. Begitu kira-kira. Jadi bahasa itu sebagai petunjuk, karena bahasa juga bisa membuat cerita, dan cerita itulah yang bisa menjerumuskanmu juga. Ya, cerita di sana ada kebahagiaan, lalu kita ekspor ke sana semuanya, diekspor. Nah, kenapa kita tidak mengimpor? Diimpor kebahagiaan yang dari sana, yang dari entah itu dari langit, entah itu dari langit ketujuh, kita impor ke sini. Nah, ya pastilah dulur-dulur semuanya saat ini memang malas sekali kayaknya untuk mengimpor, karena gimana ya, kita mau berbuat apa terbatas, serba terbatas. Jadi ya tidak menyalahkan juga jika orang mudah bosan, kayak seperti nggak ada minat mau beli ini, mau beli itu, mau makan ini, mau ya seperti itu energinya. Ya mungkin yang dulu rasakan bisa jadi seperti itu, cepat bosan, ya kayak tidak ada gairah. Ya karena memang energinya gak apa-apa, yang penting saya mati ya. Justru bagus karena kita tidak ada ketertarikan untuk membeli ya, atau ketertarikan untuk memakai pakaian yang bagus atau membeli sesuatu yang mahal. Ya itu waktunya kita untuk samadhi. Sebenarnya diarahkan terus nih sama leluhur untuk bersamadhi ya. Dengan adanya penyakit itu, diam di rumah dan sebagainya, ini diarahkan terus, tapi kita nggak peka. Jadi kebanyakan kita malah mendemonstrasikan kekerasan. Dari kekerasan ke aku-akuan, ego didemonstrasikan, dikeluarkan. Nah, selayaknya kita ini kuat. Tetapi ya kalau begitu alam nanti ya mungkin dari kedangkalan spiritual saya panasnya sudah terasa, energinya sudah terasa, ini kayaknya kurang menyenangkan ya. Samadhi adalah kunci supaya siloka dari leluhur berhenti di sini dan diolah baik dan buruk dengan bahasa sebagai petunjuk ya. Bahasa itu kayak di laptop atau di komputer itu kayak pointer ya, diarahkan kemana nih pointernya. Ketika pointer itu atau petunjuk itu kamu arahkan ke dalam dirimu sendiri, maka pikiran ini tidak akan lagi bekerja untukmu, tapi sesuatu yang kita sebut batin yang bersih. Nah, itulah kenapa kita mencari batin yang bersih, adalah di mana berhenti di sini. Bukan batin yang dari sudah diketahui oleh si iblis, tapi batin yang murni, batin yang berhenti di sini. Nur Cahyo, sinar. Kira-kira mungkin dari kedangkalan spiritual saya begitu, mohon maaf jika salah. Ya, namanya juga kedangkalan spiritual. Rahayu, ngopi dulu dari Timur Bengawan.